Ditinggalkan dua orang terkasih karena pembunuhan membuat ratu ini terpukul berat, kemudian bertapa tanpa busana. Namun ia tetaplah ratu yang memiliki karakter sangat kuat dan gagah perkasa. Ia mendermakan sebagian besar harta kekayaannya demi kehormatan pertiwi, mengepung Malaka yang dikuasai bangsa asing dan memajukan daerahnya sebagai pelabuhan terbesar di Laut Jawa. Wanita perkasa dan sangat berkuasa di pesisir Jawa ini adalah Ratu Kalinyamat yang memiliki nama kecil Retno Kencono. Cucu Raden Patah dan putri Sultan Trenggono ini menorehkan sejarah dramatis penuh kisah yang menyayat hati, tapi juga kisah keperkasaan dan kepahlawanan seorang wanita yang luar biasa. Raden Patah merupakan pendiri kerajaan Demak Bintoro yang berkuasa pada tahun 1475 sampai 1518. Kekuasaannya diteruskan anaknya Pati Unus, namun ia tewas dalam peperangan melawan Portugis pada tahun 1521. Konflik kekuasaan terjadi antara dua putra Raden Patah, yakni Sultan Trenggono dan Pangeran Surowiyoto pasca wafatnya Pati Unus. Sultan Trenggono akhirnya naik tahta, tapi diwarnai peristiwa yang melahirkan dendam. Putra Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, mengirim pembantunya Ki Suroyoto untuk membunuh Pangeran Surowiyoto. Kelak putra Pangeran Surowiyoto, yakni Aryo Penangsang yang juga Adipati Jipang, menuntut dendam. Ratu Kalinyamat sebagai putri Sultan Trenggono terkena imbasnya hingga bersumpah untuk bertapa telanjang sebelum Aryo Penangsang mati. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono tutup usia. Posisinya langsung digantikan oleh Sunan Prawoto yang juga kakak Ratu Kalinyamat. Nah, disinilah kisah dendam itu berlangsung. Aryo Penangsang mengutus pembantunya bernama Rungkut untuk membunuh Sunan Prawoto pada tahun 1549. Di tubuh Sunan Prawoto masih tertancap keris Kiai Betok milik Sunan Kudus. Sebagai catatan, Aryo Penangsang adalah murid kesayangan Sunan Kudus. Maka bersama suaminya Pangeran Kalinyamat atau Pangeran Hadiri, Ratu Kalinyamat menemui Sunan Kudus untuk menuntut keadilan. Sunan Kudus menjawab, semasa muda Sunan Prawoto pernah membunuh Pangeran Surowiyoto alias ayah Aryo Penangsang. Jadi wajar kalau ia sekarang mendapat balasan setimpal. Ratu Kalinyamat kecewa dengan jawaban itu, kemudian pulang. Di tengah perjalanan, mereka diserbu pasukan Aryo Penangsang. Suami Ratu Kalinyamat, Pangeran Hadiri, gugur. Ini membuat Ratu Kalinyamat terpukul berat. Kedua orang yang ia kasihi telah mati oleh aksi Aryo Penangsang, yakni Sunan Prawoto dan suaminya Pangeran Hadiri. Itu yang membuat Ratu Kalinyamat kemudian memutuskan bertapa telanjang di Gunung Dana Raja. Ia bersumpah tak akan mengakhiri tapanya sebelum Aryo Penangsang mati. Ratu Kalinyamat kemudian bekerja sama dengan adik iparnya Sultan Hadiwijaya yang memimpin Pajang untuk mengakhiri Aryo Penangsang. Sultan Hadiwijaya mengirim Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, Danang Sutawijaya dan Juru Martani untuk mengakhiri Aryo Penangsang. Mereka sukses membunuh Aryo Penangsang pada tahun 1549. Ada banyak perbedaan tentang tahun kematian Aryo Penangsang.
Karyana Sindunegara menyebut tahun 1558. Amen Budiman mengatakan kematian Aryo Penangsang pada tahun 1556, sedangkan sumber lain mengatakan Aryo Penangsang gugur pada tahun 1554. Kekuasaan Demak kemudian diberikan kepada Sultan Hadiwijaya. Pemerintahan dipindah ke Pajang, sementara Ratu Kalinyamat tetap dihormati sebagai penguasa Jepara. Sejak itu, sifat kepemimpinan Ratu Kalinyamat semakin terlihat. Ia tampil sebagai penguasa visioner, berani dan gigih. Di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat, Jepara menjadi daerah sangat maju, bahkan sebagai kota pelabuhan terbesar di Jawa. Selain itu, ia menggerakkan seni ukir, sehingga Jepara berkembang sebagai daerah ukir yang besar dan terkenal, serta memiliki komoditas ukir yang menjadi salah satu pilar ekonomi dan budaya setempat. Penulis Portugis Meling Roelofs menggambarkan Jepara menjadi kota pelabuhan terbesar di pantai utara Jawa dan memiliki armada laut yang besar dan kuat pada abad ke-16. Tentang bertapa tanpa busana, banyak yang menyebutkan hanya sebagai kiasan. Ratu Kalinyamat tak benar-benar tapa telanjang, melainkan maksudnya mendirmakan seluruh kekayaan untuk kemajuan Jepara dan tegaknya kehormatan Pertiwi. Ia juga tak segan akan mengorbankan apa saja untuk membela kerajaan-kerajaan Islam yang terancam. Suami Ratu Kalinyamat, yakni Pangeran Hadiri, adalah putra Sultan Mughayat Shah, Raja Aceh yang berkuasa pada tahun 1514 sampai 1528. Pangeran Hadiri bernama kecil Thoyib dan datang ke Jawa untuk belajar dan berdakwah agama Islam. Wajar, Ratu Kalinyamat merasa terpanggil setiap daerah Melayu atau daerah Islam mendapat ancaman. Ratu Kalinyamat tak hanya mampu membuat Jepara maju secara ekonomi, tapi juga militer. Armada laut Jepara bahkan sangat kuat dan tangguh. Pada tahun 1550, setahun setelah kematian suami dan kakaknya, Ratu Kalinyamat mengirim 40 kapal perang yang mengangkut lebih dari 4.000 tentara ke Malaka. Tujuannya membantu Sultan Johor mengusir Portugis. Misi ini masih gagal mengusir Portugis. Lebih dari 2.000 pasukan Ratu Kalinyamat gugur. Meski begitu, Ratu Kalinyamat tak pernah menyerah untuk terus melawan Portugis. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat mendapat surat permohonan bantuan dari kerajaan Islam Hitu di Ambon. Ratu Kalinyamat pun mengirim pasukan untuk menyelamatkan Hitu dari gangguan Portugis. Meski pernah gagal, Ratu Kalinyamat tetap gigih memerangi penjajah. Pada tahun 1573, ia kembali mengirim pasukan ke Malaka. Kali ini, ia membantu Kesultanan Aceh Darussalam, asal suaminya, untuk melawan Portugis. Pasukan dikirim atas permohonan bantuan dari Sultan Ali Riayat Shah. Armada tempur yang dikirim Ratu Kalinyamat jauh lebih besar, dipimpin salah satu panglima perangnya, Ki Demang Laksamana. Sebanyak 300 kapal perang dengan 15.000 tentara menyerbu Malaka. Namun, perjalanan armada kedua ke Malaka ini penuh rintangan sehingga memakan waktu tempuh yang lebih lama dari yang diperkirakan. Ketika tiba di semenanjung Malaka, pasukan Aceh Darussalam ternyata sudah dipukul mundur oleh Portugis. Armada Jepara tetap menyerang Portugis tanpa bantuan. Sebanyak 30 kapal Jepara hancur dan pasukan Jepara mulai terdesak. Namun mereka menolak berdamai. Sementara itu, sebanyak 6 kapal perbekalan yang datang belakangan direbut Portugis. Kekuatan Jepara semakin lemah dan akhirnya memutuskan pulang.
Dari jumlah awal yang dikirim Ratu Kalinyamat, hanya sekitar sepertiga saja yang kembali ke Jawa. Meski 2 kali gagal, Ratu Kalinyamat tetap punya citra ratu yang berani dan gagah perkasa hingga bangsa lain tetap menghormatinya. Bahkan bangsa Portugis menyebut Ratu Kalinyamat sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Higa de Granai de Demi, atau Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya raya dan berkuasa, seorang perempuan yang gagah berani. Ratu Kalinyamat tutup usia pada tahun 1579. Posisinya digantikan anak angkatnya, Arya Jepara, yang sebenarnya putra Raja Banten pertama, Maulana Hasanuddin. Namun pada tahun 1599, Jepara diserang Mataram dan hancur. Penghancuran Jepara disebut dalam surat berbahasa Belanda tahun 1615. Sangat mungkin Istana Kalinyamat pun ikut dihancurkan, hingga kini hanya tersisa beberapa bekas bangunan dan benteng. Meski begitu, kebesaran Ratu Kalinyamat sudah menjadi mutiara sejarah di pesisir Jawa. Ia pernah menegakkan kehormatan Jepara dan pribumi dari bangsa asing.